Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Zulfahmi dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A angkatan 2019 dengan NIM 19920410020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu advertising atau iklan, yang merupakan sebuah teks yang tujuannya adalah mengumumkan sesuatu agar menarik bagi banyak orang dan agar suatu produk dikenal di semua kalangan umum. Yang kedua yaitu agenda atau agenda. Agenda di sini merupakan buku kecil atau binder yang dirancang untuk mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya bill atau tagihan, di mana bill atau tagihan di sini merupakan formulir berisi perincian barang, jasa, dan harga yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual. Selanjutnya budget atau anggaran. Anggaran atau budget di sini merupakan konsep penting dalam ekonomi mikro yang menggunakan garis anggaran untuk mengilustrasikan penjualan antara dua barang atau lebih. Selanjutnya customer atau pelanggan, yaitu orang yang melakukan transaksi pembelian atas produk yang dijual. Selanjutnya debt atau hutang, yaitu kewajiban yang harus dibayarkan suatu perusahaan karena adanya transaksi pembelian jasa atau barang secara kredit. Selanjutnya delivery atau pengiriman merupakan proses pengangkutan barang dari lokasi sumber ke tujuan atau dari penjual ke pembeli. Selanjutnya estimate atau memperkirakan merupakan membuat perhitungan kira-kira. Arti lainnya yaitu menduga. Selanjutnya growth atau pertumbuhan, yang didefinisikan sebagai proses pembelahan atau pemanjangan sel. Selanjutnya industri yang merupakan adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Selanjutnya instruksi atau interaction, yaitu bentuk informasi yang dikomunikasikan untuk menerangkan bagaimana aksi, tingkah laku, metode, dan tugas akan dimulai, diselesaikan, diadakan, dan dilaksanakan. Knowledge atau pengetahuan, yaitu informasi atau maklumat yang diketahui oleh seseorang. Selanjutnya limit atau membatas, yaitu menjelaskan sifat dari suatu fungsi saat argumen mendekati ke suatu titik atau tak terhingga. Selanjutnya loss atau kerugian, yaitu jumlah pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Margin atau batas, yaitu batas jarak antara dokumen dengan tepi kertas. Market atau pasar, yaitu tempat terjadinya transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa. Selanjutnya menawarkan atau offer adalah untuk memberitahu seseorang yang kamu akan memberi mereka sesuatu yang mereka inginkan. Selanjutnya opinion atau pendapat, yaitu ide atau pikiran yang dikeluarkan oleh seseorang. Option atau pilihan merupakan kebebasan bagi seseorang atau suatu pihak untuk melakukan pilihan yang menjadi hak dari orang atau pihak yang bersangkutan untuk memiliki. Selanjutnya order atau memesan, yaitu wewenang yang diberikan oleh investor kepada broker untuk membeli atau menjual instrumen dengan mengatasnamakan investor. Output atau keluaran merupakan hasil yang dicapai dalam jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang. Selanjutnya payment atau pembayaran, yaitu pemberian uang secara sukarela atau yang setara atau sesuatu yang berharga oleh satu pihak kepada pihak lain dengan imbalan barang atau jasa. Selanjutnya permission atau izin atau merupakan tindakan mengizinkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya produk merupakan barang atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan.
Selanjutnya, production atau memproduksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang dimulai dari produk bahan baku sampai dengan produk bahan jadi. Selanjutnya, profit atau keuntungan yaitu selisih antara pendapatan dan beban, di mana pendapatan lebih besar dari beban-beban yang dikeluarkan. Selanjutnya, reminder atau peringatan yaitu sesuatu yang digunakan untuk memberitahu pada hari atau waktu yang ada bahwasanya ada sebuah kegiatan atau hal yang harus dilakukan. Selanjutnya, salary atau gaji yaitu suatu bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan atas barang yang dijual atau jasa yang dilakukan. Selanjutnya, sales atau penjualan yaitu aktivitas atau bisnis menjual produk, barang, atau jasa. Accept atau menerima merupakan tanggapan seseorang terhadap ajakan atau tawaran yang bersifat menerima. Selanjutnya, build atau membangun merupakan kegiatan mendirikan sesuatu. Selanjutnya, bui atau membeli yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu melalui pertukaran atau pembayaran dengan uang. Selanjutnya, borrow atau meminjam merupakan kegiatan memakai barang orang lain untuk waktu tertentu tetapi belum dilakukan pembayaran atau balas jasanya. Selanjutnya, cancel atau membatalkan yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menyatakan batal atau tidak sah. Selanjutnya, change atau perubahan adalah keadaan yang merubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Accept atau menerima merupakan tanggapan seseorang terhadap ajakan atau tawaran yang bersifat menerima. Selanjutnya, build atau membangun merupakan kegiatan mendirikan sesuatu. Selanjutnya, bui atau membeli yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu melalui pertukaran atau pembayaran dengan uang. Selanjutnya, borrow atau meminjam merupakan kegiatan memakai barang orang lain untuk waktu tertentu tetapi belum dilakukan pembayaran atau balas jasanya. Selanjutnya, cancel atau membatalkan yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menyatakan batal atau tidak sah. Selanjutnya, change atau perubahan adalah keadaan yang merubah, di mana keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.